Hai, welcome back to my video. Ketemu lagi bareng Heri di sini dari bazirgraphic.com. Hari ini saya mau bagikan user experience saya terhadap dua buah produk yang selama ini sering membantu saya untuk mengerjakan proyek-proyek ilustrasi saya. Produk itu apa? Yang pertama adalah Cintiq Companion 2 dari Wacom. Kemudian yang kedua adalah iPad Pro dari Apple. Oke, jadi ini user experience, bukan unboxing, bukan juga review, karena produk ini sudah saya pakai sejak lama. Cintiq Companion sudah saya memiliki sejak 2015, sedangkan iPad Pro-nya sudah saya miliki sejak 2017. Oke, yang pertama kita lihat dulu kardusnya. Ya, karena sejak saya punya kebiasaan nggak gampang buang-buang kardus kalau buat barang-barang seperti ini, selalu saya simpan. Nah, makanya sejak 1 tahun yang lalu, sejak 3 tahun yang lalu, kardusnya masih ada. Dari sini bisa kita lihat kardusnya, teman-teman. Sorry. Nah, ini ya. Ini dia. Ini Cintiq Companion 2, yang ini adalah iPad Pro, yang dimana kedua-duanya tuh memiliki banyak persamaan dan juga banyak perbedaan. Saya bukan reviewer gadget, jadi banyak hal-hal yang sifat mendetil yang saya juga nggak begitu paham. Yang pasti dua produk ini banyak membantu saya untuk mengerjakan pekerjaan ilustrasi saya. Cintiq Companion 2 ini adalah suksesor dari Cintiq Companion 1. Produknya discontinue. Oh, yang ini juga udah discontinue. Yang ini sekarang suksesornya namanya adalah Cintiq Mobile Studio, dimana banyak perubahan, banyak penyempurnaan dari produk yang ini. Kemudian yang ini yang 9,7 inch ini juga udah, setahu saya udah discontinue. Ya, correct me if I'm wrong. Ini yang saya miliki ini yang WiFi yang 128 GB, dimana saya sengaja nggak beli yang seluler karena saya juga nggak pernah pakai selulernya. Kalau saya butuh, saya tinggal ada handphone, ada hotspotnya, saya tethering aja ke sini. Kemudian yang paling mendasar ini Apple Pencil yang buat gambar harus beli sendiri karena ini tidak termasuk dalam paket penjualan, sedangkan Cintiq ada. Nah, Cintiq isinya apa aja? Kita lihat ya di dalamnya. Ini bukan unboxing karena udah di unboxing ya 3 tahun yang lalu. Ini udah di unboxing 1 tahun yang lalu. Oke, Wacom Cintiq Companion isinya ada apa aja? Yang pertama ada standnya, kemudian pen, boxnya. Dalam boxnya ada 9 buah cadangan nipnya, kemudian ada ring buat membukanya, charger, kabel-kabel, kitab-kitab, dan atau drawing padnya sendiri. Sedangkan di iPad Pro kita ada iPadnya, charger, kemudian Apple Pencil, hanya ada Apple Pencilnya, kemudian ada adapter mencharger, kemudian ada nip cadangannya, satu aja. Oke, itu tadi isi dalam boxnya apa aja. Nah, sebenarnya perbedaan mendasar antara kedua produk ini adalah segmentasinya. Kita bisa lihat di sini. Dari gambarnya juga kelihatan. Yang ini drawing pad dengan kemampuan tablet. Sedangkan ini tablet dengan kemampuan drawing pad. Itulah kenapa pennya ini bukan fitur utama, karena dia nggak dijual bersamaan dengan paket penjualannya ini di boxnya. Harus beli sendiri. Sedangkan yang ini tidak. Kemudian speknya ya, Cintiq Companion Pro layarnya 13,3 inch QHD. QHD itu berapa? Segini QHD. Kemudian kalau iPad Pro di 9,7 inch, yang ini yang saya miliki ini resolusinya segini. Saya lupa, ini saya tulis aja. Kemudian ini Wacom Cintiq Companion Pro berjalan di OS Windows, sedangkan ini di iOS. Nah, keuntungannya menggunakan Windows karena
Windows itu untuk profesional lebih bagus karena range software-softwarenya koleksinya jauh lebih banyak. Anda bisa dapetin seluruh produk Adobe mulai dari Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, semua bisa dipakai di sini. Full, sedangkan yang ini hanya software-software grafis yang hanya ada di App Store. Anda mungkin bisa dapetin Adobe versi yang lebih ringan di sini, misalnya Adobe Sketch, kemudian Illustrator, tapi yang khusus apa ya? Illustrator Drawing atau apa? Saya lupa namanya. Ada kemudian Sketchbook, kemudian juga ada Procreate, ya. Ini yang ada di iPad Pro. Berbeda dengan di sini. Cintiq Companion 2 ini bedanya dengan Cintiq HD biasa adalah sisi portable-nya. Cintiq Companion memang diciptakan buat orang yang suka berpergian portable. Ini bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke cafe, Anda sedang traveling, sedang liburan, bisa dipakai juga. Nah, karena dia memiliki OS sendiri, sedangkan Cintiq HD nggak bisa, karena dia benar-benar hanya drawing pad dengan layar. Cintiq Companion 2 ini juga bisa kita sambungkan, kita konekkan ke komputer kita, baik ke Mac, ke PC, bisa. Setelah dia connect ke PC, dia akan memiliki fungsi sama persis seperti Cintiq HD. Jadi semua OS-nya ikut di PC. Jadi ini jadi second monitor. iPad Pro ini juga sebenarnya bisa, tapi dia memerlukan third party, yaitu namanya softwarenya AstroPad. Jadi aplikasi AstroPad kalian bisa download di App Store, kemudian Anda pasang di sini. Cuman AstroPad itu berbayar, tapi yang untuk di Mac atau di PC AstroPad itu gratis. Jadi nanti ini berfungsi seperti Cintiq pada umumnya. Jadi sebenarnya produk ini tuh bukan produk yang saling melengkapi, enggak. Ini produk ini tuh saling menggantikan dia. Jadi nggak harus kalian beli produk ini semua. Ya ini karena kekilafan saya sebenarnya. Awalnya sebenarnya dulu beli ini juga buat kalau buat traveling apa, kita mau kemana gitu saya bisa tetap produktif, tapi kenyataannya jarang dibawa karena cukup berat. Ya ini beratnya saya lupa ya sekitar berapa ya, 1, berapa kilo lah, 1, berapa kilo. Kalau ini kalau nggak salah kita cuma 700 gram atau nggak salah ya, cukup jauh lah perbedaannya. Kenapa setelah saya beli ini saya ngerasa lah kok kurang praktis ya, kemudian saya belilah iPad Pro ini karena lebih praktis. Perbedaan lagi di pennya. Pen di iPad Pro ini menggunakan Apple Pencil, sedangkan yang harus dibeli secara terpisah, sedangkan yang milik Wacom itu pennya sudah include. Nah, kelemahan dari iPad Pencil ini adalah dia masih menggunakan baterai, jadi dia harus colok. Jadi kalau kita menggambar saat baterainya tinggal sedikit, jangan tiba-tiba kayak disconnect gitu. Nah, cukup mengganggu sih, cukup mengganggu kalau saya lagi di luar. Cuman karena sistemnya cukup praktis, Anda tinggal mencolokkan bagian bawahnya itu ke iPad, colokan chargernya itu dia langsung ngecas. Nah, kelebihannya kalau di Cintiq ini pennya itu tanpa baterai, jadi dia nggak usah ngecas, nggak usah dia masih bisa terus pakai terus tanpa baterai, jadi enak. Feel-nya pun karena dia nggak pakai baterai, dia lebih ringan, cuman nggak terlalu signifikan, tapi cukup ringan. Dan desainnya pun lebih bagus di Cintiq Companion karena dia memiliki rubber di bagian yang kita pegang itu, jadi lebih grip. Layar juga jadi salah satu pertimbangan kalian kalau mau pakai. Layar di Cintiq Companion ini karena memang sudah diciptakan untuk ilustrator, untuk orang-orang kreatif. Layarnya itu feel-nya keset,
mirip seperti kertas, jadi kita menggambar enak. Sedangkan di iPad Pro, kalau kalian nggak beli screen guardnya, iPad Pro ini nggak enak banget buat menggambar. Jadi saya amat sangat sarankan untuk membeli screen guard khusus. Jangan screen guard kebanyakan yang ada di pasaran, karena screen guard yang lain tuh kebanyakan hanya sekedar melindungi tanpa memberikan feel enaknya menggambar seperti apa gitu. Setelah saya mencari-cari di internet, akhirnya saya mendapatkan namanya Paperlight. Ya, kalian bisa membelinya secara online. Ya, meskipun dari luar, terakhir saya beli itu ongkirnya gratis, dikirim dari Jerman. Paperlight ini saya sukanya, dia tuh membuat permukaan layar menjadi keset seperti kertas. Jadi kita tidak seperti kayak menggambar di atas kaca. Menambah sensitivitas kalau saya bilang, karena saat kita licin tuh saya kayaknya nggak bisa merasakan pressure antara ujung pena dengan permukaan layar. Jadi saya amat sangat menyarankan untuk menambahkan screen guard pada iPad kalian. Oke, gimana soal harganya? Harga ini harga waktu saya beli ya, jangan harga sekarang, karena dua produk ini sudah discontinue. Yang ini sudah diganti dengan suksesornya, yaitu Cintiq Mobile Studio Pro. Yang ini udah nggak ada, yang 9,7 setahu saya, udah 10, berapa ya, nggak tahu, kayaknya yang ini yang 9,7 udah discontinue. Yang ini 2015 saya beli sekitar 22.900.000. Mungkin agak sedikit mahal kalau sekarang karena kurs dolarnya cukup tinggi sekarang. Yang ini saya beli sekitar 10 juta berapa, saya lupa, 10 juta berapa di tahun 2017. Yang ini PNS jual terpisah 1,8, kalau nggak 1,8, 1,9, saya lupa. Ya itu juga, nah itulah harga yang saya bayarkan waktu pada saat saya membeli produk ini. Oke, itu produk yang saya punya. Apakah kalian harus punya keduanya? Enggak juga sih sebenarnya. Yang penting bukan alatnya, tapi man behind the gun. Saya menggunakan Wacom bambu. Dulu ada Wacom namanya Wacom bambu, dia kecil, murah, saya dulu beli cuma sekitar 1 jutaan. Itu juga udah bisa menghasilkan banyak karya, karena dari situ kita upgrade sampai titik ini. Itu juga menggunakan ada step by stepnya. Banyak produk-produk di pasaran yang saya kira cukup untuk mengcover pekerjaan ilustrator. Contohnya mungkin yang dulu pernah saya unboxing di sini, yaitu One by Wacom, yang saya pernah coba juga, cukup mumpuni buat melakukan pekerjaan untuk seorang ilustrator. Nah, mungkin dari situ kalian bisa upgrading gitu, bisa sampai tahap di mana bisa beli Cintiq ini seperti saya. It's okay. Tapi kalau kalian emang udah punya duit, udah banyak job, udah ada duit lah nih segini, mau beli langsung ke sini, it's okay juga, nggak masalah. Semuanya disesuaikan dengan kantong, dengan kemampuan aja. Oke, segitu dulu video dari saya, user experience. Semoga kalian dapat sedikit info dari sini. Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah, karena saya yakin banyak juga pertanyaan atau sesuatu yang saya lupa untuk sampaikan gitu, atau saya salah, aku komen di bawah di kolom komentar. Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.